Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Tumbal Sajen. Cerita ini ditulis oleh Irianto AS, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumbal Sajen. Bimo terus melangkah cepat dan berlari semakin ke dalam hutan, meninggalkan teman-temannya yang tersebar entah kemana. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali headlamp yang terikat di kepalanya. Menembus kegelapan malam, tas carrier pun telah terlepas dan terjatuh entah di mana. Seiring langkahnya yang semakin cepat dan panik, keringat mengalir deras di dahi Bimo, sementara detak jantungnya semakin kencang. Ia berteriak memanggil nama teman-temannya satu persatu, berharap ada yang bisa mendengarnya dan menyelamatkannya dari kegelapan hutan ini. Sandra, Revan, Ria, Ali. Namun suara Bimo seolah tenggelam oleh suara angin yang berhembus kencang dan dedaunan yang bergoyang. Teriakannya tidak sampai kepada teman-temannya yang dalam kebingungan dan ketakutan kehilangan dia. Bimo tidak bisa lagi mendengar suara langkah atau teriakan teman-temannya. Rasa takut semakin menguasai pikiran Bimo. Namun ia tahu bahwa ia harus terus bergerak dan mencari jalan keluar dari hutan ini. Dengan napas yang tersengal-sengal, Bimo berusaha fokus pada cahaya headlampnya yang seolah menjadi harapan satu-satunya di tengah kegelapan yang menyelimuti hutan. Kamu siapa? Jangan ganggu saya! Bimo berteriak memberanikan diri dari ketakutannya. Ia hendak melanjutkan, suara serak dan berat terdengar di telinga Bimo mengejutkan. Kamu yang mengusik saya. Kenapa aku? Aku tidak tahu bahwa aku telah mengganggu sesuatu yang kuat dan berbahaya seperti ini. Mungkinkah aku telah salah memasuki wilayah? Bimo mempertimbangkan apakah ia telah melakukan kesalahan yang membuat makhluk tak terlihat itu marah. Jawamu sebagai gantinya. Desi suara tanpa rupa itu membuat Bimo semakin ketakutan. Rasa cemas Bimo kini bercampur dengan perasaan takut. Ia merasakan tertekan. Apakah aku harus menghadapinya ataukah mencari bantuan dari orang lain? Tapi siapa? Teman-temanku entah kemana semua. Atau mungkin aku hanya perlu meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengganggu lagi. Batin Bimo mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang menakutkan ini. Tidak peduli apa yang akan aku hadapi, aku harus segera mencari cara untuk menyelamatkan nyawaku sendiri. Bimo makin yakin dalam hati. Ia berlari sekuat tenaga meskipun kabut menyelimutinya. Tolong! Tolong! Bimo berteriak semakin keras berharap ada orang yang mendengarnya. Namun suara serak dan berat tanpa wujud itu terus mengikutinya dan semakin jelas di telinganya. Revan, Ali, Bimo, Sandra, dan Ria adalah sahabat sejak SMA. Mereka selalu bersama dalam suka dan duka, saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Kini setelah mereka lulus dan bekerja, mereka masih menjaga komunikasi satu sama lain dan sesekali berkumpul untuk ngobrol dan melepas rindu. Suatu hari mereka berlima sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi yang nyaman untuk membahas rencana liburan bersama. Revan, pria berambut hitam legam dan berbadan tegap, tiba terlebih dahulu di kedai kopi tersebut. Ia duduk di salah satu sudut.
Menunggu teman-temannya datang, tak lama kemudian Ali tiba dengan senyuman khasnya yang selalu menular. Ia memiliki wajah yang tampan dan postur tubuh yang atletis. Mereka berdua lalu memesan minuman sambil menunggu yang lainnya. Sementara itu, Bimo yang dikenal sebagai pria humoris dan berjiwa petualang datang sambil membawa gitar kesayangannya. Ia duduk di sebelah Revan dan langsung memainkan beberapa lagu untuk menghibur teman-temannya. Sandra, gadis berambut coklat dengan mata yang indah, datang bersama Ria yang ceria dan penuh semangat. Mereka dikenal sebagai duo wanita yang selalu kompak dan tidak terpisahkan. Sandra duduk di sebelah Ali, sementara Ria duduk di sebelah Bimo. Setelah semua berkumpul, mereka mulai membahas rencana liburan mereka. Mereka membahas berbagai tempat wisata yang ingin dikunjungi, serta aktivitas yang ingin dilakukan bersama. Mereka juga bercanda, tertawa, dan bernostalgia tentang masa SMA dulu yang penuh kenangan indah. Ayo kita coba liburan yang beda kali ini. Selama ini kan kita cuma liburan ke villa, pantai, karaoke, nonton. Gimana kalau liburan kita kali ini mencoba naik gunung? Gak usah yang tinggi-tinggi deh. Yang penting ada suasana baru di liburan kita kali ini, usul Revan. Serem sih kayaknya di gunung, apalagi pas malam, gelap banget pastinya. Ria membayangkan suasana horor di hutan malam hari seperti di film-film yang pernah dilihatnya. Tenang aja, sekarang kan naik gunung udah jadi tren anak muda, bukan cuma buat pendaki profesional aja. Kita juga bisa kok, nanti kalian lihat deh pas liburan bakal rame banget. Gimana Ali, mau ikutan gak? Kalian siap gak sih? Kan kita baru pertama kali mau mendaki. Harus siapin fisik dan mental juga. Aku sih mau aja, asal kalian jangan jadi penakut ya. Kamu gimana Bimo? Kalau aku ayo aja, ucap Bimo dengan angkuhnya meski sedikit bercanda. Mereka kemudian mengatur jadwal dan anggaran serta membagi tugas masing-masing agar pendakian mereka berjalan lancar. Dengan serius Revan memberikan arahan dan sedikit wejangan bagaimana jika berada di sebuah gunung. Tampak Sandra dan Ria juga Ali mendengarkan Revan yang sedang bercerita. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat dan mereka pun harus kembali ke rumah masing-masing. Meskipun telah lama berpisah, persahabatan mereka tetap erat dan tidak tergoyahkan. Mereka berlima menantikan momen liburannya akan segera tiba, di mana mereka akan kembali meluangkan waktu bersama, menikmati kebersamaan dan menciptakan kenangan baru yang tidak terlupakan. Baiklah kalau gitu, besok kita mengumpulkan perlengkapan di rumah Sandra. Gimana San? Diizinin gak sama ortu kamu? Revan dan lainnya menunggu jawaban dari Sandra. Diizinin sih, asal kalian mau ngejaga aku. Kalian tahu sendiri kan kalau aku ini anak kesayangan mama. Jadinya gimana San ngumpul di rumah kamu nih? Ria menjabak rambut Sandra dengan bercanda. Iya bawel udah. Besok aku tunggu kalian di rumahku. Waktu kita tinggal 2 hari nih. Ya sudah, besok sore sepulang dari kerja kita belanja dan mengumpulkan perlengkapan ya. Yang cowok usahakan membawa carrier yang besar untuk membantu membawa perlengkapan cewek. Dengan tegas, Revan sebagai leader di petualangan itu. Aku nggak punya tas nih. Ada yang punya 2 nggak? Pakai punya Korea tapi nggak besar. Cukuplah kalau hanya untuk perlengkapan kamu di sana. Bimo, coba kamu cari tempat persewaan mendaki ya. Kita butuh tenda, kompor, nesting, dan headlamp, serta lampu tenda. Ali, kameramu dibawa ya. Kita butuh dokumentasi nih. Iya, nanti aku bawa perlengkapan kameraku dan juga drone. Aku bawa sekalian. Timbal Ali yang menggemari hobi fotografi ini. Mereka semua sudah sepakat dengan tugas yang telah dibagi oleh Revan. Dan pertemuan mereka berlima dilanjutkan besok sore di rumah Sandra.
Mereka berlima pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing kecuali Revan dan Bimo yang sedang mencari persewaan untuk mendaki. Bimo merupakan pemuda yang sangat antusias dengan kegiatan mendaki gunung. Semenjak masih SMA dan kuliah, ia sudah menjelajahi beberapa gunung yang ada di Indonesia. Namun ada sifat yang dikhawatirkan oleh teman-temannya, yaitu sifat sembrononya dalam menghadapi situasi. Bimo juga sering meremehkan hal-hal kecil yang sebenarnya sangat penting. Untuk itu, Revan harus sering mengingatkan Bimo saat pendakian nanti. Bimo dan Revan berangkat menuju tempat persewaan perlengkapan mendaki gunung, berbicara dengan penuh semangat tentang rencana pendakian mereka bersama Ali, Sandra, dan Ria. Mereka berdua bertekad untuk membuat pengalaman pendakian pertama kalinya menjadi yang terbaik, terutama bagi Sandra dan Ria. Setibanya di tempat persewaan, Bimo dan Revan langsung mencari perlengkapan yang dibutuhkan untuk pendakian mereka. Mereka menyewa 2 tenda yang cukup luas dan nyaman, dengan harapan Sandra dan Ria bisa tidur dengan nyenyak di tengah dinginnya udara gunung. Selain itu, mereka juga menyewa 2 kompor portable nesting untuk memasak, matras, dan sleeping bag yang tebal dan hangat. Sambil menyelesaikan proses penyewaan, Bimo dan Revan terus membahas strategi pendakian mereka, termasuk rute yang akan mereka tempuh dan tempat mendirikan tenda yang strategis. Mereka berdua sangat antusias dan tidak sabar untuk memulai petualangan ini bersama ketiga sahabatnya. Setelah semua perlengkapan siap, Bimo dan Revan mengangkat tas berisi perlengkapan tersebut ke atas bahu mereka. Mereka berdua kembali ke rumah masing-masing dengan penuh semangat, membayangkan betapa menyenangkan dan berkesannya liburan mereka berlima nanti di atas gunung. Keesokan harinya, suasana di rumah Sandra begitu ramai. Revan, Bimo, Ali, dan Ria sudah berkumpul di sana setelah pulang kerja. Mereka duduk bersama di ruang tamu sambil mengecek perlengkapan yang akan mereka bawa untuk mendaki gunung besok. Revan dan Bimo sebagai penanggung jawab terlihat sangat serius dalam mempersiapkan segala kebutuhan. Mereka memastikan tidak ada yang terlewatkan. Di atas lantai, beberapa bungkus mie instan, roti, minuman saset, dan makanan kaleng sudah siap dibawa. Ali tampak sibuk mengemas makanan tersebut ke dalam ranselnya. Sementara itu, Revan mengangkat 2 tenda yang akan dibawa, serta beberapa botol air mineral besar. Ia memeriksa tenda tersebut untuk memastikan kondisinya masih baik dan layak digunakan. Setelah puas, ia pun mengemasnya ke dalam tas carrier-nya yang lebih besar. Di sisi lain, Bimo sedang melipat matras dan sleeping bag yang akan mereka gunakan untuk bermalam di gunung. Ia memastikan matras dan sleeping bag tersebut bersih dan kering sebelum dimasukkan ke dalam tasnya. Setelah semua perlengkapan siap, mereka pun beristirahat sejenak sambil menikmati cemilan yang disediakan oleh Sandra dan Ria. Kita harus bangun pagi besok, jadi lebih baik kita tidur lebih awal malam ini, ujar Revan kepada teman-temannya. Mereka semua setuju dan membereskan ruang tamu. Sesaat kemudian Ibu Sandra menghampiri mereka dan mengucapkan selamat malam. Semoga perjalanan kalian besok menyenangkan dan kalian bisa mencapai puncak dengan selamat, ucap Ibu Sandra dengan senyum hangat. Semua pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum meninggalkan rumah Sandra, bersiap untuk petualangan yang akan mereka hadapi keesokan harinya. Pagi yang masih gelap, Revan tiba lebih awal di rumah Sandra dengan mobilnya. Tak lama kemudian, Ali, Bimo, dan Ria menyusul. Mereka mulai memasukkan perlengkapan mendaki ke dalam bagasi mobil Revan, bersemangat menghadapi petualangan yang akan mereka lalui bersama. Di dalam rumah, Ibu Sandra telah menyiapkan 2 cangkir kopi dan 3 cangkir teh panas, serta beberapa potongan roti untuk mengganjal perut sebelum berangkat. Sarapan dulu tuh, Ibu sudah siapkan roti dan minuman hangat. Iya, Bu, jawab mereka serempak. Revan dan Bimo menyeruput kopi panasnya sambil menghembuskan asap rokok. Ria dan Sandra serta Ali juga menikmati teh hangat sambil melahap sepotong roti berisi coklat. Masukin tas ya, San, buat nanti di gunung, ujar Ria mengemasi beberapa roti yang ada di atas piring.
Bawa aja semuanya, Naria. Celetuk bapaknya Sandra dengan tersenyum. Dia mengangguk tersipu malu. Iya om. Udah siap semuanya? Tanya Revan kepada teman-temannya sambil menggenggam kunci mobilnya. Siap. Mereka semua berseru berempat bersamaan. Semangatnya membara terpancar dari wajah mereka. Setelah memastikan semua perlengkapan telah dimuat, mereka berpamitan pada orang tua Sandra. Terima kasih Bu, Pak, kami akan berhati-hati di gunung, ujar Ali sambil tersenyum. Kemudian mereka mengendarai mobil meninggalkan rumah Sandra. Hati-hati ya. Ibu Sandra melambaikan tangan. Sandra pun menyambut dengan lambaian tangannya. Mobil melaju menempuh perjalanan selama 2 jam. Tampak Ria dan Sandra tertidur pulas di bangku kursi mobil. Ali pun tidak kalah dengan suara dengkurannya. Bimo duduk di samping Revan sebagai navigator. Mobil pun berhenti di pos penjagaan di kaki gunung. Di sana mereka harus mendaftarkan diri, mencatat jumlah orang yang akan mendaki, serta berapa lama mereka akan berada di gunung. Mereka berencana hanya menghabiskan 1 hari saja untuk menikmati pemandangan indah di puncak. Hei, bangun, udah sampai nih. Bimo mengguncang kaki ketiga temannya satu persatu. Udah sampai ya? Sandra memicingkan mata. Sudah. Kalian tunggu di sini ya, aku mau melapor dulu. Selamat pagi Pak, kami mau mendaftar untuk mendaki gunung hari ini, ucap Revan kepada petugas penjaga yang sedang duduk di balik meja. Baik, silakan isi formulir ini. Revan melengkapi data yang diperlukan lalu menyerahkan kembali formulir tersebut. Setelah selesai, Revan kembali pada keempat temannya yang sedang menurunkan tas dari bagasi mobilnya. Setelah siap, mereka berempat melangkah mantap menuju jalur pendakian. Semangat petualangan sudah tidak sabar mereka rasakan. Revan berdiri di depan teman-temannya, Sandra, Ria, Ali, dan Bimo. Wajahnya tampak serius saat ia hendak memberikan briefing sebelum memulai pendakian bersama. Kalian sudah tahu kita akan mendaki gunung ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga untuk menghormati dan mencintai alam. Revan menatap mata teman-temannya satu persatu. Tidak ada boleh yang bersikap sombong atau merasa hebat di sini. Kita harus saling menjaga dan membantu satu sama lain, serta menghormati alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ekspresi wajah Revan semakin tegas. Sandra, Ria, Ali, dan Bimo mengangguk setuju, menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalani pendakian ini. Jangan lupa juga, kita harus berdoa sebelum memulai pendakian. Tuhan akan melindungi kita sepanjang perjalanan asalkan kita menjaga sikap dan tindakan kita di gunung ini. Keempat teman Revan kembali mengangguk, mengerti betapa pentingnya doa dan kesopanan dalam perjalanan mereka. Mereka lalu berdiri berkeliling, berpegangan tangan dan mulai berdoa bersama. Setelah selesai berdoa, mereka saling menatap, penuh semangat dan keyakinan untuk memulai pendakian dengan langkah pasti. Mereka pun melangkah bersama menuju gunung yang akan mereka taklukkan, menghormati alam dan menghargai perjalanan yang akan mereka lalui bersama. Revan berjalan dengan langkah mantap di barisan terdepan, memimpin keempat temannya, Ali, Bimo, Sandra, dan Ria, dalam petualangan mendaki gunung yang mereka jalani bersama. Jalan setapak yang mereka lalui masih cukup landai, sehingga mereka bisa menikmati pemandangan sekitar dengan tenang. Daun-daun hijau yang rimbun dan angin sepoi-sepoi menambah keindahan alam yang terbentang di depan mata. Sesekali mereka berhenti ketika menemukan pemandangan yang begitu mempesona dan tidak ingin dilewatkan begitu saja. Ali segera mengeluarkan kamera DSLR-nya dan meletakkannya di atas tripod yang sudah disiapkan. Mereka berlima lalu berdiri berdampingan tersenyum lebar dan menatap lensa kamera yang akan mengabadikan momen kebersamaan mereka. Selain untuk mengabadikan pemandangan, perhentian itu juga dimanfaatkan untuk mengatur nafas dan berbagi minum. Mereka saling memberikan botol minum yang berisi air putih, membasahi tenggorokan yang mulai kering akibat cuaca panas. Saat mereka sedang beristirahat, beberapa pendaki lainnya melewati mereka dengan ramah. Mereka saling menyapa.
Halo, selamat mendaki. Lalu melanjutkan perjalanan masing-masing. Saling bantu dan keakraban antar pendaki membuat perjalanan mereka semakin berkesan. Revan dan kawan-kawan melanjutkan pendakian mereka dengan semangat baru, bersiap menghadapi rute yang semakin menanjak dan menantang. Mereka tahu kebersamaan dan kegigihan yang mereka tunjukkan akan membawa mereka mencapai puncak yang telah mereka impikan. Sandra dan Ria duduk di sebuah batu sambil meminum air mineral dan menggigit coklat Cadbury pelan-pelan. Sandra, Ria, jangan terlalu dekat pinggir ya, ujar Revan, khawatir mereka tergelincir dan jatuh meskipun tempatnya gak terlalu curam. Sandra tersenyum dan menjawab, tenang aja Revan. Istirahat 5 menit aja, ntar kita lanjut lagi ya. Revan mengatur waktu istirahat mereka. Ayo guys, semangat! Bimo menggandeng tangan Sandra dan membantunya berdiri. Ria mengulurkan tangannya ke Ali, minta tolong ditarik dari posisi duduk. Mereka melanjutkan perjalanan dengan pelan-pelan seraya mendengarkan suara hewan hutan dan angin yang menghantam pohon, serta membuat bunga-bunga bergemerisik. Beberapa saat kemudian, mereka berlima tiba di pos 1. Tempat banyak pendaki lain sedang beristirahat. Revan mengajak teman-temannya untuk berhenti sejenak. Ayo kita istirahat di sini dulu, kita masak mie instan dan telur. Sandra dan Ria santai aja, ntar kita bertiga yang masak. Bimo dan Ali juga menurunkan ransel berat mereka. Ali, keluarin tuh mie instannya sama telurnya. Ia mengeluarkan kompor dan nesting dari dalam tas ranselnya. Sandra dan Ria bersandar sambil tiduran. Mata mereka terpejam menikmati hembusan angin pegunungan yang sejuk. Sementara itu, Revan sibuk memasak mie instan dan telur, dan Bimo memasak air untuk membuat 3 kopi buat mereka bertiga, serta 2 coklat panas untuk Sandra dan Ria. Sandria, nih coklat panas sama roti, bisa dicocol buat ngisi perut. Revan masak mie instan sama telur. Bimo ngomong sambil bangunin mereka pelan-pelan. Sandra dan Ria bangun. Mereka segar meski cuma pejamkan mata sebentar. Mereka langsung ngemil roti dan coklat panas karena angin gunung sudah mulai dingin aja. Kalian berdua masih kuat kan? Tanya Ali penuh dengan perhatian. Dia nggak lupa memotret momen 2 sahabatnya itu. Sampai sekarang masih kuat lah. Iya kan San? Iya masih kuat kok. Ali, fotoin kita berdua lagi dong. Sandra meminta sambil langsung bergaya, mengedipkan satu matanya dan lidah sedikit keluar. Ria ikut berpose Sandra. Setelah itu Ali memasang tripod, menancapkan kamera lalu mengabadikan kebersamaan mereka saat makan siang di tengah hutan pegunungan. Makan dulu yuk, ajak Revan membagikan mie instan goreng. Di atasnya telur mata sapi tergeletak dengan sempurna. Sudah dihidangkan di atas piring plastik, lalu dibagikannya pada keempat temannya. Dengan wajah ceria mereka menerima piring dari Revan. Seketika perut mereka keroncongan, ingin segera melahap makan siangnya. Di antara rimbun pepohonan di hutan pegunungan yang indah, Revan, Ali, Bimo, Sandra, dan Ria duduk bersama menikmati makan siang mereka. Dengan hanya mie instan dan telur rebus sebagai menu, kelima sahabat ini merasa sangat bahagia dan puas. Angin dingin yang berhembus lembut menambah kenikmatan mereka makan, membuat suasana semakin akrab dan hangat. Ali yang merasa sangat kenyang tidak mampu menahan diri untuk bersendawa keras. Suara sendawanya mengundang perhatian para pendaki lain yang sedang beristirahat di sekitar mereka. Beberapa di antaranya tertawa dan bergurau, menciptakan suasana yang lebih santai di tengah kelelahan yang dirasakan selama mendaki. Sementara itu, Revan yang sudah selesai makan duduk santai sambil menikmati secangkir kopi panas dan sebatang rokok. Matanya menatap langit yang cerah, meyakinkan dirinya bahwa perjalanan mereka selanjutnya akan berjalan lancar. Dia menghirup aroma kopi dan rokoknya, merasakan kehangatan yang meluap di tengah udara pegunungan yang dingin. Sandra dan Ria yang juga telah selesai makan, ngobrol dengan ceria sambil memandangi pemandangan indah di sekitarnya.
Mereka terpesona oleh keindahan alam yang mereka alami selama perjalanan. Bimo yang duduk di samping Ali tertawa geli mendengar suara sendawa kawannya itu. Dia mengelus perutnya yang kenyang, merasa sangat bersyukur dapat menikmati makan siang yang sederhana namun luar biasa bersama teman-temannya di tengah keindahan alam yang mempesona. Setelah beristirahat sejenak untuk makan dan mengatur pernafasan, Revan mengajak keempat temannya melanjutkan perjalanan sebelum sore tiba. Yuk kita lanjut, masih semangat kan? Revan berdiri di hadapan mereka penuh percaya diri saat mengajak melanjutkan pendakian. Mereka meneriakkan kata semangat. Serempak mereka berempat dengan wajah penuh semangat juga. Revan mengangkat carrier yang berada di punggungnya, begitu juga Bimo dan Ali. Beban berat itu membuat langkah mereka goyah, sementara Sandra dan Ria hanya membawa ransel kecil yang berisi pakaian, obat, dan perlengkapan wanita. Di tangan mereka botol air mineral siap membasahi tenggorokan yang kering jika haus menyerang. Dengan langkah mantap, Revan memimpin teman-temannya berjalan di posisi terdepan, sementara Bimo mendapatkan tugas menjaga keselamatan dari paling belakang, sambil menikmati pemandangan indah yang tiada duanya. Langkah kaki semakin jauh meninggalkan pos 1, semangat persahabatan mereka semakin erat. Dan bersama-sama mereka melanjutkan pendakian menghadapi tantangan yang akan datang. Dalam pendakian tidak ada yang bisa memprediksi perubahan alam. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung yang menakutkan. Suara gemuruh terdengar begitu dekat di telinga mereka, seolah akan mencabik jiwa. Revan menatap langit yang gelap gulita, dan seketika ia berteriak meminta pertolongan Bimo. Bim, cari tanah datar, kita harus segera mendirikan tenda sebelum hujan turun. Ali pun dengan sigap ikut mencari tanah datar membantu Bimo, berharap mereka bisa menemukan tempat untuk mendirikan tenda secepatnya. Sementara itu, Sandra dan Ria mulai merasa panik dan gelisah membayangkan betapa mengerikannya kehujanan di tengah gunung yang ganas. Kalian berdua tenang aja. Revan mencoba menenangkan hati kedua temannya yang resah. Kita akan segera menemukan tempat yang aman untuk mendirikan tenda, percayalah. Tak lama kemudian terdengar teriakan Ali dari kejauhan. Revan, di sini ada tanah yang cukup luas, kita dirikan tenda di sini aja. Bimo segera berlari menghampiri Ali dengan hati berbunga-bunga, menemukan tempat perlindungan bagi mereka semua. Revan pun mengajak Sandra dan Ria ke tempat yang Ali tunjukkan. Berjalan menyusuri jalur yang penuh bahaya, tidak peduli seberapa berat rintangan yang mereka hadapi. Kebersamaan dan solidaritas yang erat akan membawa mereka melewati ujian dari alam yang bengis ini. Revan, Bimo, dan Ali dengan segera memasang 2 tenda. Sesekali melihat ke atas menatap langit yang gelap. Jangan hujan dulu Tuhan. Bimo dan Ali dibantu oleh Revan sudah selesai mendirikan 2 tenda berhadapan. Matras sudah terpasang di dalam tenda dan tas carrier dimasukkan ke dalam. Sandra, Ria, cepat masuk ke tenda. Sandra dan Ria bergegas bangun dari duduknya dan masuk ke dalam tenda. Hujan gemericik perlahan sudah mulai turun membasahi tenda. Suara gemuruh dan petir membuat Sandra dan Ria takut. Pakai sleeping bag ya agar kalian lebih hangat. Ali membagikan satu persatu sleeping bag pada Sandra dan Ria. Bimo mengeluarkan peralatan masaknya. Ali mengeluarkan beras yang disimpan di dalam kaleng. Ia juga mengeluarkan telur asin. Aku masak beras ya. Kita belum kemasukan nasi sama sekali nih. Ali mencuci beras dalam nesting dengan air hujan yang ditampungnya di depan tenda. Iya Li, kita memang butuh karbohidrat tinggi untuk memulihkan energi. Timbal Revan sambil melihat Sandra dan Ria tidur berbalut sleeping bag. Kalian mau teh hangat gak? Mau Van, terima kasih. Revan menghampiri Bimo yang sedang membuat coklat dan teh panas, sementara Ali mengeluarkan 3 kaleng sarden untuk menu makan sore mereka. Hujan deras yang mengguyur semakin menambah intensitas suara gemuruh dan petir yang bergema di langit, seolah mengiringi sore yang pekat dan menakutkan.
Di dalam tenda, atmosfer semakin mencekam meskipun terlindungi dari guyuran air. Suara hujan yang beradu dengan tenda membuat suasana terasa semakin menegangkan. Bimo, Ali, dan Revan mencoba menjaga kehangatan dan semangat di tengah badai dengan tetap berada di teras tenda. Memasak beberapa makanan untuk menggajal perut mereka yang mulai lapar. Revan sesekali melihat Sandra dan Ria yang tengah duduk sambil minum teh panas. Tubuhnya dibalut dengan sleeping bag hingga tidak terasa dingin pada tubuhnya. Aroma masakan yang sedap perlahan mulai mengisi udara di sekitar tenda. Namun tetap tidak mampu mengalahkan keganasan suara gemuruh dan petir yang menghantui sore itu. Mereka berlima berusaha saling mendukung dan akan selalu bersama. Di sekeliling tenda tampak dedaunan yang basah kuyup dan tanah yang telah menjadi lumpur akibat hujan deras yang tidak henti-hentinya mengguyur. Setiap kilatan petir yang menyambar sesekali memperlihatkan keadaan sekitar yang makin tidak bersahabat. Namun Bimo, Revan, Ali, Sandra, dan Ria terus menjaga berusaha keberanian dan optimisme. Dengan memusatkan perhatian pada kegiatan memasak dan menikmati kebersamaan, berusaha mengabaikan ketakutan yang terus mengintai di balik tenda. Dua tenda yang cukup besar itu terasa hangat dan melindungi mereka dari hujan deras yang tidak kunjung berhenti di luar. Di tengah tenda, mereka duduk melingkar di atas matras, menikmati makan sore bersama dengan piring plastik berisi nasi, ikan sarden, dan telur asin yang terhidang di hadapan mereka. Revan yang duduk di antara Sandra dan Ria menatap dua wanita itu dengan penuh perhatian. "Kalian berdua baik-baik aja kan?" tanyanya lembut. Wajahnya tampak bersimpati, menyadari bahwa ini adalah pengalaman mendaki pertama Sandra dan Ria, dan mereka harus berhadapan dengan cuaca yang tidak bersahabat. Sandra dan Ria tersenyum mencoba meyakinkan Revan dan teman-teman lainnya bahwa mereka baik-baik saja. Wajah mereka memang tampak pucat dan lesu, tetapi semangat mereka masih terlihat melalui sorot mata yang berbinar. "Aku dan Ria baik-baik aja kok selama ada kalian masih bersama kami," saut Sandra seraya melahap nasinya. Ikan asin dan telur asinnya menjadi lauk pauk mereka tampak lezat, menambah semangat Sandra untuk makan dan memulihkan tenaganya. Ria mengangguk setuju menghabiskan sisa makanannya dengan tekun. "Betul, kami bisa menghadapi apa saja selama bersama kalian." Ali dan Bimo saling pandang lalu mengangguk bersama. Mereka berdua merasa bertanggung jawab untuk memastikan Sandra dan Ria bisa melewati pengalaman mendaki pertama mereka dengan selamat dan bahagia. Di tengah guyuran hujan dan udara yang dingin, kehangatan persahabatan mereka memancar di dalam tenda. Mereka terus berbincang, tertawa, dan saling mendukung satu sama lain. Melewati hari yang penuh tantangan dengan kekuatan yang bersumber dari ikatan persahabatan mereka. Revan berjalan dengan langkah ragu menyusuri jalan berbatu di tengah hutan pegunungan yang gelap pekat. Dia terus mengarahkan lampu senternya ke depan berusaha mencari jejak Bimo yang hilang. Bimo! Teriaknya dengan suara parau, namun tidak ada jawaban yang ia terima kecuali gema suaranya sendiri yang terdengar menyusuri lembah. Ketiga temannya, Ali, Sandra, dan Ria menunggu dengan cemas di pos perhentian. Mereka berdiri berdekatan, saling memeluk satu sama lain untuk menenangkan diri. "Revan, tunggu di sini aja." Ali ketakutan, merasa bahwa mencari Bimo di kegelapan hutan seperti ini adalah hal yang sia-sia dan berbahaya. Revan mendengar seruan Ali dan kembali ke pos perhentian dengan langkah berat. Merasa gagal dalam upaya mencari sahabatnya, dia melihat wajah ketakutan Ali, Sandra, dan Ria yang semakin terlihat jelas seiring lampu senternya menerangi mereka. "Aku tidak bisa menemukannya," ucap Revan dengan suara hampir berbisik, menahan rasa sedih dan putus asa yang mulai menyelimuti hatinya. Kabut gelap mulai menyelimuti hutan, semakin menambah suasana mencekam yang sudah terasa sejak awal. Suara asing mulai terdengar di telinga Revan, membuat bulu kuduknya berdiri. Revan mencari keberanian untuk melanjutkan pencarian Bimo atau memutuskan untuk kembali ke perkemahan demi keselamatan mereka semua. Revan merasa bulu kuduknya berdiri ketika mendengar lagi suara menyeramkan.
Sesaat sebelum menghampiri ketiga temannya di pos berhentian, Revan menghentikan langkahnya, mengarahkan cahaya senter yang gemetar ke sekelilingnya. Ia tidak ingin mengatakan apa yang terdengar pada Sandra dan Ria karena itu akan semakin menakutkan mereka. Sandra dan Ria terisak-isak. Ali berupaya menenangkan mereka. Revan mencoba menghubungi pos pusat untuk meminta pertolongan, namun malam yang diselimuti kabut pekat itu membuat jaringan internet tidak terjangkau. Di depan pos perhentian, Ali memasang 2 lampu tenda sebagai penerangan. "Kalian berdua tidurlah, Ali dan aku akan bergantian menjaga," kata Revan sambil menatap sayu ke arah Sandra dan Ria. "Bimo mana, Rev?" Sandra menangis dalam dekap Ria yang juga tidak kuasa menahan kesedihannya. "Aku sudah berusaha mencarinya, tapi belum ketemu. Besok pagi kita cari lagi dan semoga kita mendapatkan bantuan dari tim SAR yang ada di pos." Revan mengelus pelan bau Sandra, berusaha membuat hatinya sedikit lebih tenang. "Ali, istirahatlah dulu biar aku yang menjaga malam ini," ujar Revan lembut sambil menepuk bahu Ali yang tampak begitu lelah. "Baiklah Rev, tapi kalau kamu udah ngantuk bangunkan aku ya." Ali tersenyum lelah dan merapatkan tubuhnya ke dalam sleeping bag. Revan mengangguk setuju dengan permintaan Ali. Sandra dan Ria terlebih dulu terlelap. Begitu pula dengan Ali yang tidak lama kemudian ikut terbawa dalam dekapan Morpheus. Revan tersisa seorang diri, duduk bersandar pada tiang penyangga pos perhentian yang terbuat dari kayu. Wajahnya terlihat cemas, pikirannya terus melayang pada sosok Bimo. Ia mengarahkan senter ke sekeliling hutan, mengecek jika ada bahaya yang mengancam. Revan mencoba mengusir kegelisahan dan rasa ketakutannya dengan memasak air untuk membuat kopi. Angin dingin pegunungan menerpa tubuhnya, menembus lapisan jaket tebal yang melindunginya. Dalam hening, ia mendekap dirinya sendiri. Asap rokok bercampur dengan hembusan napas di udara dingin malam. Tangannya gemetar saat memegang sendok hendak mencampurkan gula dan kopi ke dalam cangkir seng. Dalam keheningan malam yang dingin dan gelisah, hati Revan merasa serba salah antara keberanian dan kekhawatiran. Ia menimbang-nimbang keputusan yang diambilnya demi menjaga keselamatan teman-temannya. Ketakutan akan kehilangan, keputusasaan demi kebaikan, dan rasa bertanggung jawab yang tidak tergoyahkan menjadi tumpuan Revan dalam perjuangan ini. Revan menengguk kopi panasnya dengan pelan. Sesekali meresapi nikmatnya isapan rokok yang dihembuskannya ke udara. Matanya waspada terus mengawasi sekeliling pos perhentian. Di sana ketiga sahabatnya tertidur lelap tanpa menyadari apa yang sedang melanda pikiran Revan. Betapa ia merasa terpojok. Bagaimana harus menjelaskan semua ini pada keluarga Bimo? Hatinya tergetar saat mendengar suara derap kaki manusia semakin mendekat ke tempat pemberhentiannya. Sepertinya langkah seseorang, semoga aku bisa minta pertolongan darinya. Gumam Revan dalam hati, harapannya terasa membuncah. Namun langkah itu tidak kunjung tiba. Keberanian menyeruak di dada Revan saat ia turun dari pos perhentian. Berdiri tegap di jalan setapak, senter ditunjukkan ke depan dan ke belakang. "Lalu apakah ada yang berjalan ke arah sini?" Sayangnya tidak ada jawaban yang menyahut. Hanya keheningan malam dan hembusan angin yang mencengkram sekelilingnya. Derap langkah kaki itu pun lenyap begitu saja, seolah tiada yang pernah ada di sana. Revan mengambil nafas dalam-dalam, berusaha meredam ketakutan yang berkecamuk di dadanya, sembari berharap secepatnya menemukan jalan keluar dari masalah ini. Revan tergolek lelah dan ngantuk yang tidak tertahankan, terlelap dalam tidur yang tak nyenyak. Sesekali ia terbangun, membuka mata dan mengamati sekeliling dengan senter yang digenggam erat. Ketika memandang ketiga temannya yang terlelap, rasa takut seolah menguap sejenak. Revan berat hati untuk membangunkan Ali demi bergantian menjaga. Namun kelopak matanya sulit untuk bertahan dan Revan kembali terpejam. Revan tolong aku, Rev, aku takut."
Suara serak penuh desa dan lemah memecah kesunyian malam, menggema di telinga Revan. Ia tersentak terbangun. Bim, kamu Bimo, kenapa yang terjadi? Tolong aku, Rev, aku takut. Suara Bimo makin parah oleh rasa takut. Dengan hati berdebar, Revan segera membangunkan Ali. Ada apa, Rev? Waktunya aku menjaga ya. Ali melirik jam di tangannya yang masih menunjukkan pukul 2 pagi. Ali, aku barusan dengar suara Bimo memanggil dan meminta tolong. Coba kamu dengarkan lebih seksama. Revan menarik tangan Ali dan mengajaknya berdiri di jalan setapak. Mereka berdua mengarahkan senter berharap memecah rapatnya kabut. Bim, kamu di mana? Teriak Ali dengan suara penuh kekhawatiran cukup keras hingga membuat Sandra dan Ria terbangun. Bimo, apa dia udah kembali? Sandra berteriak pada Revan dan Ali. Suara getarnya menunjukkan kecemasan. Ria juga bangun dan mengarahkan senternya. Bimo udah ketemu. Ia sangat berharap pada Revan dan Ali. Revan segera meletakkan jari telunjuknya di mulut, meminta Sandra dan Ria tidak berbisik. Lalu Revan mengajak mereka untuk ikut mendengarkan suara Bimo dengan konsentrasi penuh. Ali, tolong aku. Suara Bimo terdengar ketakutan, membuat hati keempat sahabat itu berdebar kencang. Bim, katakan kamu di mana, biar kami menemukanmu. Bimo, kamu di mana? Mereka semua berteriak berusaha mencari tahu keberadaan teman mereka yang hilang itu. Sayangnya suara yang mereka yakini sebagai suara Bimo tidak menjawab, dan kini terdengar suara isakan tangis serta nafas orang kedinginan. Sandra dan Ria kembali menyebut nama Bimo dengan suara parau. Ketakutan mereka semakin menjadi. Revan dan Ali berusaha menenangkan mereka berdua. Namun dalam hati kecemasan juga menyelimuti pikiran mereka. Mereka berempat kembali ke pos dengan hati yang berdebar-debar dan rasa cemas yang menyelimuti. Ali menatap Revan yang tengah asik menikmati secangkir kopi sembari mengisap rokok, membuat ia tergoda untuk melakukan hal yang sama. Dalam sekejap Ali memasak air dan meracik kopi ke dalam cangkir seng. Kalian mau coklat panas? Sandra dan Ria mengangguk dengan penuh keraguan. Rasa takut mereka semakin meluap setelah mendengar cerita Bimo yang menciptakan suasana mencekam, meskipun tidak nampak sosoknya. Hangatkan tubuh kalian. Ali menyerahkan coklat panas pada Sandra dan Ria. Kemudian Revan berbicara dengan tegas seakan mengetahui jalan keluar. Kita berdoa semoga diberikan kemudahan dalam menemukan Bimo. Rencanaku besok kalian bertiga turun ke bawah dan minta pertolongan di pos jaga, sementara aku akan menunggu di sini sendirian. Sandra segera menggelayut pada lengan Revan dengan suara parau yang hampir hilang. Ia berucap, "Jangan, Rev, nanti kamu hilang juga. Jangan mencari sendiri. Ingat, kita harus bersama." Iya, Rev. Besok kita coba lagi menghubungi pos jaga, siapa tahu ada jaringan internet yang bisa kita gunakan. Mereka berusaha tenang meski dalam hati ketakutan dan kecemasan terus bergumul merasuki setiap helai nadi. Semoga ada pendaki yang naik atau turun, kita bisa minta bantuan mereka, ucap Ria dengan lirih memeluk tubuhnya yang menggigil kedinginan. Tapi satu tekad yang mereka pegang, mereka akan selalu bersama melawan segala rintangan demi menyelamatkan sahabat mereka. Revan kembali mempertimbangkan usulan dari ketiga sahabatnya mencari solusi terbaik dalam situasi sulit ini. Tiba-tiba dalam keheningan malam yang pekat, mereka berempat terperanjat ketakutan saat terdengar suara wanita tertawa sayup yang sesekali berubah menjadi tangisan pilu. Suara apa itu, Rev? Sandra berbisik ketakutan sambil memeluk tubuh Ria yang juga gemetar takut. Saling berpandangan, Revan dan Ali menyadari bahwa mereka harus bertindak sebagai pelindung bagi Sandra dan Ria. Meski hati mereka juga terasa berdegup kencang, mereka berdua mencoba untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Kita berdoa, teman-teman. Ali berinisiatif bersila dan mengucapkan doa agar keadaan menjadi lebih aman.
Namun doa mereka terhenti tatkala mendengar suara auman harimau yang tiba-tiba menggema. Tanpa ragu, Revan segera mengambil parang dari tasnya dan mengarahkannya pada sumber suara auman harimau yang semakin dekat. Sementara itu, Sandra dan Ria berteriak kencang, menahan ketakutan yang semakin menyeruak. Di tengah situasi serba genting, keempat sahabat itu harus menghadapi rasa takut dan memperjuangkan keselamatan bersama. Meski tidak tahu apa yang menanti di depan sana. Ali, arahkan sentermu ke belakang. Beritahu jika kamu melihat sesuatu. Perintah Revan dengan tegas sambil memegang erat parangnya siap menghadapi bahaya yang mengintai. Ali menurut, mengarahkan cahaya senter ke setiap sudut dan celah pepohonan yang kelam. Nafasnya tersengal-sengal dan bibirnya tidak henti-hentinya melantunkan doa. Suara wanita menangis dan tertawa serta oman mengerikan harimau yang sebelumnya bergema kini perlahan mereda. Revan yang cemas menanti, melirik jam tangan dan menghembuskan napas lega. Sudah jam 4, tidak lama lagi fajar menyingsing. Persiapkan barang-barang kalian, kita harus segera beranjak dari sini. Tanpa banyak bicara, mereka berempat segera mengemasi sleeping bag dan perlengkapan masak lainnya, berusaha untuk meredam suara gemeretak yang ditimbulkan. Saat mereka berkumpul di tengah-tengah, tubuh mereka masih terasa menggigil hebat. Baik karena cuaca dingin atau rasa takut yang belum juga hilang. Namun seiring dengan datangnya fajar, semangat mereka perlahan kembali mereka. Bersama harapan bahwa malam yang menegangkan itu telah berakhir. Pagi itu masih dipenuhi kabut, daun-daun dan pohon basah oleh embun. Tetesan air dari daun jatuh perlahan ke bawah. Udara dingin tidak menyurutkan keempat sahabat mencari Bimo yang sudah 1 hari menghilang. Revan, Ali, Sandra, dan Ria kembali meneriakkan nama Bimo. Mereka dibagi menjadi 3. Sandra dan Ria berteriak di sekitar pos pemberhentian. Setiap semak yang ada di jurang menjadi perhatian mata mereka berdua. Ali mencari ke arah kanan, turun ke bawah namun tidak jauh dari pos, sementara Revan naik ke atas. Mereka ke semak di mana dia mendengar suara rintihan Bimo. Bimo, kamu di mana, Bim? Bimo! Sandra, Ria, Revan, mereka berteriak lantang, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ali juga berteriak sambil mencari jaringan internet untuk bisa menghubungi pos pusat. Ada apa, Mas? Ali dikagetkan 3 orang pendaki pria yang menuju ke puncak. Mas minta tolong teman saya sejak kemarin sore hilang. Saya mencoba mencari belum ketemu. Ingin meminta tolong tim SAR di pos tapi tidak bisa dihubungi. Suara Ali bergetar antara kedinginan, takut dan khawatir akan nasib Bimo. Ada berapa orang yang hilang? Kami berlima, yang 1 hilang saat kabut kemarin sore. 1 teman wanita kami juga tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kakinya terkilir. Jawab Ali lalu mengajak ketiga pendaki ke pos perhentian. Sandra dan Ria terbelalak melihat Ali muncul kembali di pos bersama 3 orang pendaki yang belum mereka kenal. Ali berbicara dengan nada terburu. Ini 2 teman kami, Sandra dan Ria, yang kakinya terkilir. Yang menunjukkan ke arah Sandra yang wajahnya penuh kekhawatiran. Revan, turunlah, ada pertolongan! Seru Ali dengan suara keras agar Revan mendengar dan kembali ke pos. Iya, Ali, aku turun sekarang. Ia merasa lega, semoga pertolongan itu bisa membantu menemukan Bimo yang telah hilang selama 1 hari di hutan pegunungan yang misterius ini. Revan kembali ke pos selalu menceritakan kronologi hilangnya Bimo dengan jelas kepada 3 pendaki itu. Seperti yang telah dijelaskan Ali sebelumnya, salah satu dari mereka langsung mengambil hati dan menghubungi pos untuk meminta bantuan tambahan. Tergerak oleh kepedulian, ketiga pendaki itu membatalkan rencana pendakiannya, lalu bersama-sama membantu mencari Bimo sambil menunggu bantuan datang. Kita akan mencarinya bersama, semoga kita segera menemukan teman kalian sebelum terlambat, ujar salah satu pendaki dengan penuh tekad, memberi semangat pada Ali, Sandra, Ria, dan Revan dalam menghadapi situasi penuh kecemasan ini.
Kita cari semaksimal mungkin, tapi jika terlalu jauh, yang perempuan tinggal di sini sambil menunggu tim SAR yang sedang berjalan ke sini. Jelas salah satu pendaki yang terlihat sudah mengenal jalur itu. Mereka berpencar masuk ke dalam hutan yang rimbun, namun tetap menjaga komunikasi dan jarak yang tidak terlalu jauh di antara mereka. Namun setelah 1 jam pencarian intens, mereka belum juga menemukan tanda-tanda yang bisa mengarahkan mereka kepada Bimo. Mereka kemudian berkumpul lagi di pos perhentian. Sandra dan Ria menyajikan kopi hangat untuk para lelaki di pos tersebut, serta 2 coklat panas untuk mereka berdua sendiri. Di tengah kesunyian hutan yang semakin pekat, salah seorang pendaki bernama Steffi duduk bersila di batu besar yang ada di tengah hutan. Ia melipat kedua tangannya di dada dan memejamkan mata, seperti tengah mengakses kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Revan, Ali, Sandra, dan Ria saling berpandangan, penuh tanda tanya akan apa yang Steffi lakukan di atas batu besar itu. Sementara itu, 2 teman Steffi menikmati secangkir kopi, roti, dan kehangatan api unggun, membiarkan sang sahabat berfokus pada kemampuan istimewa yang dimilikinya. Steffi yang dikenal bisa melihat dunia gaib tengah berusaha menghubungi dunia lain untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan Bimo dengan kekuatan batinnya. Steffi menyaksikan seorang pemuda terperangkap dalam sebuah desa yang menyeramkan. Terpenjara di dalam gubuk reot, dia terduduk di lantai. Dengan tangan memeluk lututnya erat, tubuhnya menggigil kedinginan dan wajah pucat memutih. Apakah itu Bimo, teman mereka yang menghilang begitu saja? Bisik Steffi dalam hati. Ia merasa takjub karena tidak hanya Bimo namun juga pendaki lain yang telah lama menghilang dan kini menjadi penghuni desa mistis tersebut. Namun hanya Steffi yang sanggup melihat mereka melalui mata batinnya yang tajam. Steffi menyimpan rahasia penglihatannya sendiri karena dia pun tidak tahu pasti wajah asli Bimo. Steffi kemudian kembali menutup matanya erat, berusaha menggali lebih dalam kejadian misterius yang menimpa Bimo. Fokus pada pemuda yang terkurung dalam gubuk itu. Steffi melihat Bimo asik menyiram sesajen dengan air seninya. Sajen itu rupanya menjadi santapan para makhluk gaib di tempat itu. Dan pada pandangannya, Steffi menyadari keberadaan bekas makam purba yang sudah berumur ratusan tahun, menjadi gerbang yang menghubungkan dunia nyata dengan desa gaib tersebut. Steffi merasa tubuhnya menegang seolah-olah terhempas ke dalam dunia paralel yang mencekam dan mempesona sekaligus. Dia harus segera bertindak, menemukan cara untuk membawa Bimo kembali ke dunia nyata yang telah ia tinggalkan. Bimo diseret oleh penduduk yang semuanya berwajah pucat. Ia berteriak meminta tolong, ia menangis ketakutan. Sekejap Steffi tersentak saat melihat Bimo dilempar dan diikat di sebuah pohon. Steffi kembali ke pos, tempat mereka semua berkumpul. Sudah hampir 2 jam lamanya mereka menantikan kedatangan tim SAR dari pos. Salah satu teman Steffi tidak sabar, lalu menanyakan kembali pada anggota tim SAR. Sampai mana, Bang? Sebentar lagi, oh ya, ada berapa orang yang tidak bisa jalan. Hanya ada 1 perempuan, sedangkan yang satunya lagi tubuhnya masih lemas, jawab teman Steffi sambil melirik Sandra dan Ria dengan prihatin. Baik, mohon ditunggu sebentar ya. Sementara itu, Ali dan Revan sedang sibuk memasak nasi dan sarden. Makanan yang tadinya hanya disiapkan untuk 4 orang kini harus dibagi untuk 7 orang karena kehadiran Steffi beserta kedua temannya. Tatkala aroma masakan mulai menyebar, salah satu teman Steffi yang penasaran bertanya, "Apa yang kamu lihat, Steffi?" Ia mengajukan pertanyaan tersebut sambil menikmati sebatang rokok. "Aku melihat banyak pendaki hilang. Namun ada 1 sosok yang duduk di lantai tanah di sebuah gubuk. Ia ketakutan, kedinginan dan wajahnya pucat. Tapi aku belum yakin apakah itu teman mereka." Jelas Steffi merasa kasihan dengan Revan dan ketiga temannya. Revan melihat Steffi berbicara serius dengan kedua temannya. Ia merasa ada yang diketahui oleh Steffi dan tidak diceritakan pada teman lainnya. Dengan langkah perlahan, Revan menghampiri Steffi dan teman-temannya.
Apa yang kamu ketahui tentang temanku yang hilang? Steffi menatap kedua temannya dan salah satunya menganggukkan kepala dan meminta Steffi menceritakannya. Apakah kamu percaya dengan makhluk halus? Apa kamu percaya dengan dunia gaib? Iya, aku percaya, tapi apakah temanku diculik hantu? seperti cerita tidak masuk akal yang pernah aku dengar, seorang anak diculik oleh hantu kuntilanak atau wewe gombel. Dari penglihatanku seperti itu. Namun aku tidak yakin apakah itu teman kamu. Dia ada di sebuah rumah reot di desa gaib. Ada di hutan ini. Pemuda itu duduk di lantai tanah yang kotor. Ia menangis ketakutan dan kedinginan. Wajahnya pucat. Maksud kamu Bima sekarang tinggal di desa yang penghuninya setan? Tidak, itu tidak mungkin. Ada apa, Ref? Sepertinya kamu kesal dengan mereka. Steffi bilang ia melihat Bima diculik hantu dan disekap di sebuah gubuk di desa gaib. Kalian percaya gak? Revan bertanya pada ketiga sahabatnya. Wajah mereka terkejut dengan berita itu. Serius, Ref? Bima diculik hantu? Aku jadi tambah takut. Ria menempelkan tubuhnya pada Sandra. Keduanya saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan. Suasana semakin tegang ketika terdengar suara derap langkah kaki dan suara ramai berjalan mendekat ke arah mereka. Selamat siang. Siapa tadi yang menghubungi pos? Tanya seorang pemuda berkumis dengan sopan mencoba menenangkan situasi. Saya, Pak, tapi yang hilang itu teman mereka. Salah satu teman Steffi menunjuk ke Revan dan teman-temannya. Saya Revan, Pak, dan mereka rombongan saya. Dan yang satu itu bernama Bimo hilang sejak kemarin sore. Saya Didi, kepala tim SAR di sini. Ada 15 orang yang saya bawa. Teman kamu ada yang tidak bisa jalan. Tanya Pak Didi dengan serius. Matanya menatap Sandra dan Ria tajam. Iya, Pak, teman saya Sandra terkilir kakinya. Begini, kalian semua kembali ke pos di bawah dibantu oleh 4 kawan saya. Kami yang akan mencari teman kalian. Biarkan ketiga teman saya yang turun, Pak. Saya tetap di sini mencari teman saya. Baiklah jika begitu, jawab Pak Didi, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membantu Sandra. Ref, kenapa kamu tidak ikut turun saja? Bahaya, Ref. Sandra memohon agar Revan ikut turun. Kalian harus sampai bawah. Ali, tolong beri kabar kepada orang tua Bimo. Bicaralah dengan pelan. Revan menepuk pundak Ali. Ia tidak kuasa menahan air matanya. Mengingat hilangnya Bimo di gunung ini, keberanian dan keputusannya untuk tetap mencari sahabatnya membuat ia semakin teguh dalam menghadapi situasi yang sulit ini, terlepas dari bahaya yang mengintai. Iya, Ref. Aku akan mengurusnya, kamu hati-hati. Selalu beri kabar kepada kami. Ref, kami menunggu kamu di bawah. Dan kamu wajib kembali menemui kami. Ria tak kuasa menahan emosinya. Ia menangis juga, tidak mau kehilangan sahabat lagi. Ali, Sandra, dan Ria berdiri di depan pos, memperhatikan Revan yang bergabung dengan tim SAR. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran dan kesedihan yang mendalam. Ali menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa takut akan keselamatan Revan di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut.